dan itu cost-nya bisa ratusan juta, 100 juta lebih. Untuk pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah informasi-informasinya dan konten-kontennya bermanfaat semua. Dalam episode ini, gue ingin ngebahas tentang rayap. Basically, bagaimana kita memitigasi resiko rumah kita kena rayap. Informasi yang kalian akan dapat ini itu berasal dari cerita teman-teman gue yang udah pernah kena, dan juga informasi-informasi yang gue dapat dari orang temen ya yang kerja di perusahaan pest control. Dari mana datangnya rayap? Sebenarnya rayap itu adalah bagian dari ekosistem. Ya, jadi tugas alami mereka adalah kalau ada daun yang jatuh, mereka membantu melakukan proses pembusukan gitu, dan pada akhirnya kembali ke tanah. Sebenarnya itu sih siklusnya. Maksudnya siklusnya adalah pohon punya daun, daunnya gugur, daunnya membusuk, dibusukkan oleh rayap, kemudian masuk ke dalam bumi, dan kemudian menjadi sadipati untuk pohon itu gitu. Sebenarnya daurnya seperti itu. Oke. Nah, rayap mulai menjadi masalah ketika rayap masuk ke dalam rumah gitu. Itu dari situlah datangnya gitu. Jadi setelah gue bincang-bincang dengan banyak orang gitu ya, ternyata root cause kita sampai rumah kemasukan rayap tuh gini. Halaman rumah sempit dan ada pohon tuh. Nah, pohon tersebut menggugurkan daun mati, dan daun mati ini dicium oleh rayap, dan proses pembusukan alami itu muncul tuh. Gitu. Yang mana nggak bisa disalahin dong, ya kan? Tapi karena lokasi pohonnya terlalu dekat mungkin ke rumah gitu ya, mau nggak mau si rayapnya jadi merembet masuk ke dalam furnitur rumah, kemudian dia mulai makan kusen rumah, kemudian dia mulai makan rangka kayu rumah gitu. Itu sih sebenarnya yang berbahaya di situ. Oke. Nah, mulai makan buku-buku gitu. Nah, itu. Nah, di sini gue mau sharing cerita temen gue. Jadi dia tuh sebenarnya terjebak romantisme ya. Dia tuh pengen banget punya rumah yang dimana dia punya halaman yang dia tuh bisa metik mangga sendiri, dia bisa metik rambutan sendiri gitu. Dan dia cukup keras kepala dengan itu. Akhirnya ditanamlah 4 pohon mangga dan rambutan di rumah dia. Kemudian yang terjadi adalah setelah 2 tahun rumahnya diserang rayap, habis-habisan. Gila, ini habis-habisan. Nah, dia itu asli terkena biaya renovasi 168 juta. Lumayan gede ya. Itu bisa beli 1 mobil kontan tuh. Gila. Nah, jadi kalau misalkan lu punya rumah dan mau nanam pohon, saran gue sih kalau misalkan lahannya terbatas, jangan. Ini gue kasih lihat. Katakanlah ini rumah lo. Sorry ya, ini gambarnya sangat-sangat primitif ya. Gue nggak terlalu jago gambar. Soalnya gue bukan dari arsitek, tapi dari teknik sipil. Ini katakanlah rumah lo, dan ini halaman belakang rumah lo. Atau halaman depan. Oke? Terus udah gitu lo tanam pohon seperti ini. Nah, karena lahan lo kecil, udara tuh tidak punya ruang bergerak yang luas untuk masuk ke dalam rumah lo. Jadi yang terjadi adalah kalau misalnya kondisinya kayak gini, ini yang terjadi. Ada 3 kerugian yang lo akan alami di sini. Pertama, yang biru tuh, angin tidak bisa masuk ke dalam rumah lo. Kenapa? Karena keblok sama daun-daun si pohon itu. Oke. Nah, kemudian sinar matahari pun tidak bisa masuk karena keblok oleh daun-daun yang sama. Apalagi kalau misalnya daunnya yang lebat gitu ya. Wah, itu benar-benar bikin rumah gelap. Nah, yang terjadi apa? Ketika lu nggak ada angin dan ketika lu nggak ada sinar matahari masuk, situasi di rumah itu menjadi lembab dan pengap gitu. Sudahlah lembab, gelap, pengap gitu. Nah, itu nggak terlalu disarankan sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kekurangan ketiga adalah daun-daun yang mati ini turun ke bawah kan, ke tanah gitu. Nah, itulah mengundang rayap gitu. Itu mengundang rayap karena rayap ingin melakukan tugasnya membusukkan gitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah karena lokasinya sangat dekat ke dalam rumah lo, mulailah itu kecium bau buku, bau furnitur, bau kusen, akhirnya masuk tuh rayap gitu.
di situ sebenarnya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana gue bisa mendekor taman gue agar rayap nggak masuk. Nah, yang lo bisa lakukan ini, jangan tanam pohon yang gede-gede. Jangan tanam pohon sama sekali sih kalau misalkan lahannya terlalu kecil. Pilihan lo adalah kalau nggak pohon ketapang kencana yang daunnya sangat-sangat kecil gitu, adalah tanaman merambat seperti ini. Itu lebih baik sebenarnya. Mungkin ada beberapa rumah yang punya banyak pohon tapi nggak kena rayap. Itu bisa jadi beberapa hal. Pertama, mungkin lahannya sangat-sangat luas, dan pohon itu jauh dari rumah gitu. Kebayang ya kayak gambar ini. Jadi ada jarak yang lebar yang cukup aman gitu. Jadi dengan begitu angin tetap bisa masuk dan sinar matahari bisa masuk dan rayap tidak travel masuk ke dalam rumah. Gitu. Berikutnya adalah bagaimana memitigasi resiko rayap. Kita udah tahu root cause-nya, sekarang kita cari tahu gimana kita mengurangi resikonya. Pertama, jika halaman sempit, tidak perlu memaksa menanam pohon. Mau rambutan, beli. Mau mangga, beli. Sama aja, jujur aja. Nah, nomor 2, untuk menghasilkan oksigen atau untuk menghalau matahari, kita bisa budidaya tanaman lain. Nanti di nomor 5 kita bahas ya apa. Nomor 3, ganti semua kusen, jendela, dan pintu dengan aluminium. Keempat, ganti rangka atap dengan rangka baja ringan. Itu udah pilihan yang paling baik sih. Nah, kelima, referensi tanaman yang bisa adik-adik beli adalah, pertama, kalau misalnya tetap mau pohon, yang mana gue nggak sarankan, bisa dipilih ketapang kencana. Kenapa? Karena daunnya kecil. Nah, karena daunnya kecil itu, matahari tetap bisa masuk, dan flow angin juga tetap bisa masuk gitu, ke dalam rumah. Atau lu bisa bikin gini, kayak misalkan lu bikin kawat dari atas ke bawah di halaman lo gitu ya. Terus kemudian lu lilitkan tanaman merambat dari atas ke bawah. Nah, gunanya apa? Gunanya dia akan menjalankan fungsinya menghasilkan oksigen ke rumah, dan di saat yang sama dia bisa menahan panas matahari tanpa mengurangi sinarnya gitu. Itu sih yang penting. Karena kalau masalah matahari itu kita ingin sinarnya, tapi kita nggak pengen panasnya, ya kan? Gitu aja dari gue. Semoga episode ini meskipun singkat bermanfaat. Percayalah ini informasi yang lumayan penting. Belajarlah dari teman-teman yang udah pernah kena rayap. Dan itu cost-nya bisa ratusan juta, 100 juta lebih. Jadi mudah-mudahan episode ini bisa ngebantu adik-adik menghemat puluhan atau ratusan juta dari menghindari rayap. Itu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe dan klik notification. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.